Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 2650044. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang georeference di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pertama, kita harus mengetahui apa itu georeference. Georeferencing adalah proses untuk menetapkan koordinat dunia nyata untuk setiap piksel pada layar. Sering koordinat ini didapatkan dengan melakukan survei lapangan, mengumpulkan koordinat dengan alat GPS untuk mengidentifikasi suatu fitur pada sebuah gambar atau peta. Jadi georeferensi ini adalah proses yang digunakan untuk mengaitkan data geografis dengan sistem koordinat geografis yang spesifik. Tujuannya agar untuk memetakan atau menyusun data geografis dalam kerangka referensi yang dapat digunakan untuk analisis spasial dan visualisasi. Kemudian proses georeferencing ini melibatkan penentuan posisi relatif objek-objek dalam dataset geografis terhadap sistem koordinat. Kemudian titik kontrol kemudian digunakan untuk menghitung transformasi geometris yang diperlukan untuk memetakan data ke sistem koordinat yang digunakan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam georeferensi. Yang pertama ada georeferencing citra, georeferencing peta, georeferencing data vektor. Jadi setelah proses georeferensi selesai, data geografis akan memiliki informasi koordinat yang memadai. Langsung saja ke langkah-langkah membuat georeferensi. Pertama, tentukan peta referensi. Dapatkan peta yang telah digeoreferensi sebelumnya atau peta referensi lain yang memiliki informasi koordinat yang akurat. Ini bisa berupa peta digital dengan informasi metadata yang tepat pada GPS, foto udara, atau sumber data geografis lainnya. Kemudian identifikasi titik kontrol. Pilih titik-titik pada peta referensi yang juga terlihat jelas pada peta yang ingin di georeferensi. Kemudian pastikan titik-titik ini terlihat jelas dan memiliki koordinat yang diketahui di sistem koordinat yang benar. Kemudian gunakan alat georeferensi. Buka perangkat lunak yang Anda pilih seperti ArcGIS atau GeoGIS atau ArcMap atau sejenisnya. Yang digunakan alat tersedia di dalamnya. Biasanya alat ini dapat ditemukan dalam menu atau panel alat yang berhubungan dengan georeferensi. Kemudian selanjutnya, tentukan koordinat titik kontrol. Dalam alat georeferensi, pilih titik kontrol pada peta referensi dan tentukan koordinatnya. Ini dapat dilakukan dengan mengklik titik tersebut pada peta referensi dan memasukkan koordinatnya secara manual berdasarkan informasi yang Anda miliki. Jadi contoh, misalkan di sini kita sudah dapat pada peta ini kita sudah dapat 4 titik koordinat. Pada peta ini kita sudah dapat titik koordinat yaitu di sini, di sini, di sini, kemudian di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita mencocokkan dengan software yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan ArcGIS. Kita cocokkan pada ArcGIS ini ke titik koordinat ini kita cocokkan dengan yang ada pada aplikasi ArcGIS. Langkah selanjutnya, lakukan ini untuk beberapa titik kontrol. Itu pilihlah beberapa titik kontrol yang tersebar di seluruh peta dan ditentukan koordinat mereka satu persatu. Disarankan untuk menggunakan setidaknya 3 titik kontrol atau untuk mendapatkan hasil georeferensi yang baik. Melakukan transformasi. Setelah Anda menentukan koordinat titik kontrol, perangkat lunak akan melakukan perhitungan dan transformasi untuk memetakan peta yang Anda georeferensi di dalam sebuah sistem koordinat yang benar. Ini akan memperbarui koordinat pada peta
Yang selanjutnya, verifikasi dan penyesuaian. Setelah georeferensi selesai, periksa keakuratan dan kecocokan peta yang ada di georeferensi pada peta referensi atau data geografis lainnya. Jika diperlukan, Anda dapat melakukan penyesuaian lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi. Contohnya di sini, kita sudah menemukan titik koordinat pada peta ini. Jadi, langkah selanjutnya yaitu verifikasi dan penyesuaian. Jadi, sebelum kita menyimpannya, kita harus verifikasi lebih lanjut atau menyesuaikan lebih lanjut apakah yang ada pada peta referensi cocok dengan georeferensi yang kita telah buat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.